tolong kecil. Sekarang apa lebih terdengar? Nah, sudah Kak. Oh ya, terima kasih atas responnya. Baik, Sudah. sebelumnya ya, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara yang akan menjadi host pada acara webinar sesi 2 Grand Launching Rumah Bidan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Karisa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber pada acara sesi kedua, webinar sesi kedua Grand Launching Rumah Bidan dengan tema Feel Your Most Beautiful. Sebagai informasi, teman-teman, Mbak Karisa ini adalah top 15 Cakning Surabaya tahun 2018 dan juga memiliki prestasi yakni Best Paper IKADA International Conference in Bangkok pada tahun 2019. Beliau juga merupakan owner of Dapur Rumah Catering dan juga sekarang sedang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Wah, cukup banyak ya Mbak prestasinya. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya, ya kalau begitu untuk mempersingkat waktu karena sudah pukul 19.30 mungkin bisa langsung dimulai saja ya Mbak Karisa. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar ini mendapatkan materi dari Mbak Karisa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Tiara ya sebagai moderator kita pada malam hari ini. Mungkin Mbak Tiara dan teman-teman yang lain, apa suara saya sudah cukup jelas? Sudah, Mbak Karisa. Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Ini aku langsung share screen aja ya, Mbak Tiara ya. Ya, monggo Mbak Karisa. Ini aku sudah diizinkan untuk nge-share screen kah, Mbak Tiara? Iya, boleh Mbak Karisa. Tunggu, karena ini kok nggak connect ya? Coba, monggo dicoba lagi Mbak Karisa. Apa mungkin dari Mbak Tiara aja yang bisa share screen? Ya, boleh. Untuk materinya mungkin bisa dikirimkan. Materinya sudah saya kirim ke Mbak Dewi ya? Oh gitu, sebentar. Iya.
Ya, mungkin sambil kita nunggu Mbak Tiara untuk share screen-nya. Ini apa udah masuk ya? Apa teman-teman bisa melihat Ya, Mbak Karisa. tampilan materi yang saya akan bawakan pada malam hari ini? Bisa. Ya, sudah. Baik, oke. Kalau gitu saya mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dong. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Mbak Tiara yang tadi sudah menyambut kita semua dengan hangat. Dan seperti yang tadi sedikit sudah Mbak Tiara ceritakan terkait background saya, itu dikit Mbak, banyak loh yang lebih banyak lagi prestasinya. Dan terima kasih karena mungkin itu memang sedikit banyak prestasi yang memang saya dapatkan ketika saya duduk di bangku kuliah gitu. Saya umur 23 tahun, teman-teman. Mbak Karisa. Halo? Ya. Ya. Materi. Aduh, maaf ya teman-teman. Iya, agak keputus. Oh ya. Kayaknya di sini lagi hujan. Apakah di sana sama? Sedang hujan ya. Sama Mbak. Di daerah Demak juga hujan. Di ya Surabaya. benar. Mungkin ini karena koneksinya ya. Oh ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Monggo Mbak Karisa. Ya, jadi nama saya Karisa Hana Megamani. Karena kepanjangan, jadi teman-teman bisa panggil aku Karisa aja. Aku 23 tahun, teman-teman. Nggak beda jauh kan kita. Ya, jadi pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Bidan untuk Indonesia, yang mana sudah memberi saya kesempatan untuk malam ini kita ngobrol-ngobrol santai nih ya Mbak Tiara ya dan teman-teman terkait salah satu hal yang mungkin bisa disebut sumber insecurities kali ya bagi kaum hawa, khususnya perempuan tentunya, terkait kecantikan. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke isi materi saya pada malam hari ini, saya ingin mengumumkan kalau misalnya setelah materi saya usai, saya akan membagikan GoPay atau Shopee Pay untuk 2 orang partisipan yang beruntung pada malam hari ini. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik ya materi yang saya sampaikan. Baiklah, jadi materi yang saya akan bawakan pada malam hari ini itu berkaitan dengan feel your most beautiful. Jadi mungkin teman-teman juga sering banget terbayang di individu masing-masing teman-teman, kalau misalnya aku nih cantik nggak sih? Gitu nggak sih? Terus kayak pasti kadang-kadang juga tuh selalu insecure kalau misalnya ngelihat cewek atau perempuan lain yang cantiknya tuh kayak Masya Allah banget gitu loh kalau dibandingkan kita. Ya apa enggak nih? Ya kan? Nah, mungkin malam hari ini
kita akan kupas tuntas bareng-bareng teman-teman. Kita sebagai wanita gimana sih caranya kita tuh biar pede sama diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita tuh bisa selalu bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, oke, mungkin bisa di next ya, Mbak Tiara. Nah, oke. Ini jujur ya teman-teman, baru tadi siang loh aku bikin materinya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang kurang bagus gitu ya screen-nya, ataupun ada yang typo, nanti mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngomong-ngomong masalah kecantikan nih, menurut KBBI, itu mungkin bisa dilihat ya teman-teman, kecantikan itu kalau menurut KBBI itu dia ada artinya, yang pertama sangat rupawan, yang mana cantik itu rupawan, kalau misalnya perempuan itu rupanya itu ayem, bikin hati tenang, kayak gitu. Nah, terus ada yang juga bilang kalau cantik itu seperti bagus sekali. Bagus apanya? Ya bisa bagus bentuknya, rupanya, maupun yang lain-lainnya. Kalau dipandang itu enak gitu ya, sedep gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah tahu tuh definisi dari cantik itu sendiri, lantas pasti muncul nggak sih di pikiran kita semua? Terus cantik itu apa? Cantik itu kayak gimana sih? Terus kalau misalnya kita udah kepikiran kayak gitu, nggak menutup kemungkinan juga ya teman-teman, kalau misalnya kita itu pasti punya role model tersendiri gitu untuk melihat kecantikan, untuk melihat standar kecantikan seseorang. Nah, nggak menutup kemungkinan juga pasti teman-teman yang ada di sini yang sudah join, pasti teman-teman juga punya kan role model cantik menurut teman-teman sendiri itu seperti apa. Nah, oke, mungkin bisa di next Mbak Tiara. Nah, oke. Ini saya mendapatkan beberapa banyak definisi cantik menurut saya pribadi, dan tentunya dari beberapa literatur yang sudah saya baca gitu ya. Di situ tertulis bahwa beauty is such a subjective thing gitu ya. Jadi kecantikan itu adalah suatu hal yang sangat subjektif gitu. Subjektif menurut siapa? Ya menurut individu masing-masing yang melihat objek kecantikan itu sendiri. Jadi beauty is something that might be beautiful to one person but not the best in the eyes of another. Nah, karena kecantikan itu adalah hal yang sangat subjektif, maka dari itu mungkin kalau misalnya nih contoh kecilnya aja, saya bilang kalau misalnya Nagita Slavina itu cantik. Tapi mungkin menurut Mbak Tiara, iya sih emang cantik. Tapi menurut Mbak Tiara, ada kok yang lebih cantik dari Nagita Slavina. Nah, itu dia. Jadi kenapa sih kok kecantikan itu sebenarnya subjektif, dan kita nggak bisa judging kecantikan itu tuh dari sudut pandang satu orang maupun dari sekelompok orang. Karena itu sangat bersifat subjektif dan bukan objektif, kayak misalnya 1 tambah 1 itu udah pasti 2 gitu. Itu kan objektif ya teman-teman. Tapi kalau cantik itu kan menurut perasaan dan penglihatan masing-masing individu, seperti itu. Terus juga ada yang bilang nih kalau misalnya beauty is such a thing that comes naturally from your heart. Jadi ini non fisik ya. Jadi ada yang bilang juga kalau kecantikan itu sebenarnya suatu hal yang datangnya tuh alami dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Entah ketika kamu sedang berperilaku terhadap sekitarmu, entah bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu, itu juga bisa dibilang dengan cantik, seperti itu. Terus ada nih pengertian yang lainnya. Beauty is such a thing that can judge by appearance. Nah, itu dia bilang kalau misalnya kecantikan itu adalah hal yang bisa kita nilai dari penampilan. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak banget teman-teman definisi-definisi sebenarnya cantik itu apa. Bisa dari inner, bisa dari outer. Nah, mungkin setelah
setelah slide ini aku akan menunjukkan nih beberapa case atau beberapa condition atau situations yang menyebutkan bahwa perempuan itu merasa cantik pada momen itu, pada kondisi itu, pada saat itu. Gitu. Oke, bisa di next Mbak Tiara. Nah, ini dia. Ini adalah case yang pertama. Jadi perempuan itu kadang dia bisa merasa cantik pada saat perempuan itu sedang workout gitu ya. Workout itu adalah activity yang mungkin sekarang lagi booming ya teman-teman ya, karena pandemi juga akhirnya kita nggak bisa nge-gym di luar. Kita bukalah platform-platform online yang bisa menyuguhkan video-video workout di rumah aja. Nah ini adalah kondisi di mana mungkin perempuan itu ngerasa dirinya cantik pada saat mereka berolahraga, pada saat mereka workout, pada saat tubuh mereka itu penuh dengan keringat yang berkucuran, pada saat mereka sedang membakar kalori mereka. Nah, itu di mana mungkin menjadi salah satu momen cantik untuk seorang perempuan atau beberapa kelompok perempuan seperti itu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang ngerasa cantik pada saat lagi workout. Ada? Jarang workout, Mbak. Oh, jarang workout. Ya udah, ini berarti Mbak Tiara sama aku harus diagendakan nih Mbak untuk workout kali gitu ya. Nah, oke, next Mbak Tiara. Nah, ini make up. Siapa sih perempuan sekarang yang nggak make up? Anak SD aja sekarang udah make up loh. Kaget aku tuh. Dulu aku pas zaman SD tuh peganganku masih mainan engklek, tau nggak sih, teman-teman? Nah, ini mungkin ini adalah kondisi di mana mayoritas perempuan kali ya, teman-teman, yang ngerasa cantik pada saat dirinya itu make up. You will feel beautiful when you are in a make up. Jadi banyak banget perempuan di luar sana yang menganggap mereka tuh belum cantik kalau misalnya mereka tuh belum make up gitu. Tapi ada juga perempuan, sekelompok perempuan yang memang they do make up itu because for their own self gitu. Jadi kayak aku make up bukan untuk siapa-siapa kok, ya emang buat diriku aja gitu. Itu juga bisa. Jadi make up itu mungkin menjadi salah satu, udah bukan kegiatan yang spesial lagi ya untuk kaum hawa. Bahkan itu mungkin bisa dibilang bagian dari kewajiban kali ya untuk kaum hawa. Karena kan gimana-gimana kan juga make up itu juga bisa menunjukkan penampilan kita untuk dihargai maupun dihormati oleh lawan bicara kita ataupun partner kita, seperti itu. Nah, next Mbak Tiara. Nah, ini dia. Ini juga bisa menjadi salah satu momen atau kondisi di mana perempuan itu merasa cantik ketika mereka sedang well dressed gitu ya. Kalau apa sih bahasa gaulnya hari ini tuh OOTD kali ya, teman-teman ya. Outfit of the day gitu ya. Kalau Sabtu Minggu udah waktunya ngafe nih, ngopi yuk, nge-mall, itu kan pasti rata-rata kaum hawa tuh OOTD gitu kan ya. Nggak usah yang mahal-mahal, sekarang banyak banget kan ya teman-teman outfit OOTD set gitu yang murah-murah. Apalagi sekarang lagi 22 loh, tanggal cantik banget nih. Di platform online pasti banyak diskon. Nah, ini aku juga udah sempet survei nih ke beberapa temanku tadi pas di kantor. Aku nanya ke mereka. Nah, salah satunya tuh pada jawab, iya, aku tuh ngerasa cantik Karissa kalau misalnya outfitku tuh bagus. Kalau misal outfitku jelek pada hari itu tuh bisa mempengaruhi moodku hari itu juga gitu. Oh gitu. Jadi memang situations of well dress ini bisa menjadi salah satu momen di mana perempuan itu juga merasa cantik. Gitu. Mungkin bisa di next, Mbak Tiara. Nah, ini dia.
kalau misalnya tadi kita udah ngebahas beauty itu from the appearance, from the physical, mungkin setelah ini kita akan membahas beauty itu dari segi feeling ya teman-teman, atau rasa. Sebagian perempuan pun juga yang aku tanyain tadi nih di kantor, mereka juga jawab kalau misalnya tuh aku tuh ngerasa cantik ketika aku itu to be loved gitu. Maksudnya gimana? Ya maksudnya aku tuh ngerasa aku tuh disayang. Kemudian aku tuh merasa terlindungi dan aku tuh ngerasa I am having someone who able to understand me gitu. Aku ngerasa aku cantik, aku ayu gitu ya. Ketika ada orang yang bisa dengerin aku, yang bisa ngerti feeling yang aku rasain, aku aman di deket dia, aku ngerasa I'm beautiful enough, kayak gitu. Jadi it comes from the heart, gitu kan? It's come from our feeling, gitu. Ada juga temanku yang jawab kayak gini loh tadi teman-teman. Jadi kayak, ya emang beneran subjektif beauty itu, kayak gitu. Nah, mungkin bisa di next, Mbak Tiara. Nah, ini juga, ada juga seorang perempuan nih, yang dia itu merasa cantik, dia tuh merasa bisa, dia tuh merasa confidence dengan dirinya sendiri itu pada saat mereka itu berbuat social actions. Dengan mereka berbagi, dengan mereka peduli dengan sesama, itu mereka merasa I'm beautiful enough. Itu juga ada. Jadi kita nggak bisa judging that person from physical only, tapi kita juga harus bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain gitu. Salah satu ini, mereka sebagian perempuan merasa pede dan capable untuk cantik in their own way gitu ya, di jalannya mereka masing-masing kayak gitu. Nah, oke, next Mbak Tiara. Nah, ini juga, ini salah satu kondisi yang menarik juga nih bagi para perempuan gitu ya. Perempuan ataupun sekelompok perempuan di luar sana mungkin juga ada yang ngerasa cantik pada saat mereka telah menggapai mimpinya gitu, menggapai cita-citanya, menggapai apa yang diidam-idamkan gitu. Aku merasa aku cantik, aku pede pada saat aku sudah succeed to goals my dream gitu, untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, itu juga ada. Terus mungkin banyak lagi ya teman-teman kondisi-kondisi perempuan itu merasa cantik, merasa mendapatkan kepercayaan dirinya. Kayak misalnya ada juga yang bilang kalau misalnya aku tuh ngerasa cantik ketika berat badanku tuh di bawah 50 gitu ya. Gitu kan. Aku tuh merasa cantik kalau misalnya pipiku tuh tirus, nggak cabi. Nah kalau ini aku cabi ya teman-teman ya. Jadi ya, tapi aku ngerasa cantik loh kalau aku cabi teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang ada di sini pun tuh juga ngerasa teman-teman punya momen-momen tersendiri juga kan. Kapan teman-teman itu ngerasa cantik, kapan teman-teman itu ngerasa kayak kurang pede. Nah, kayak gitu. Nah, terus bisa di next Mbak Tiara. Nah, lantas kemudian gimana sih Karissa gitu ya? Misalnya kalau sampai detik ini tuh bahkan aku nggak ngerti. Aku tuh ngerasa cantik itu pas kapan? Perasaan aku make up tapi ya tetap elek. Loh, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya aku ngerasa loh meskipun aku udah OTD kayak selebgram yang aku lihat di Instagram, tapi aku tetap ngerasa kayak kurang pede. Terus gimana sih? Kayak apa sih cara-cara yang bisa aku lakuin gitu kan untuk practice myself gitu. Biar aku tuh lebih pede, biar aku tuh ngerasa aku tuh sudah menunjukkan sisi cantikku yang paling baik gitu loh. Nah, ini mungkin ada beberapa tips ya teman-teman dari aku, yang mana kalau teman-teman lihat tips ini tuh beneran aku terapin loh teman-teman sama
sama aku yang dulu gitu. Cie. Nah, jadi mungkin sebelum aku bahas ini tuh, aku sedikit cerita dulu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin pengalaman aku kok bisa aku sampai di titik ini dan bahkan aku nggak nyangka loh kalau sekarang sebenarnya aku tuh bagian dari paguyuban Cakning Surabaya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku flashback dikit nih, aku tuh dulu juga nggak pede loh teman-teman untuk join, untuk daftar, untuk ikutan kompetisinya Cak Daning Surabaya 2018. Nah, jadi aku tuh ngerasa kalau misalnya kalau aku join tuh udah pasti nggak keterimanya lah Karisa. Tinggimu tuh berapa sih Karisa gitu. Nah, tinggiku tuh teman-teman cuma 163 cm. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat kayak duta-duta wisata, itu kan kalau dari Instagram gitu, dari platform-platform online lainnya gitu kan pasti kayak, waduh cantik banget, tinggi banget. Terus apalagi nih ya teman-teman nih, pipiku cabi kalau misalnya teman-teman lihat. Ini aku suka makan loh teman-teman, bahkan aku kadang lupa loh, aku udah makan apa belum. Nah kayak gitu. Jadi aku juga kok ngerasain insecurities yang mungkin teman-teman pernah alamin dan sekarang alamin gitu. Nah, cuman apa? Cuman pada saat itu tuh aku berpikir kayak misalnya aku ikut ini tuh karena ada tujuan lain gitu. Dan karena aku merasa paguyuban Cak Daning Surabaya ini tuh merupakan suatu wadah yang cocok untuk apa ya, mengasah kemampuanku, mengasah keinginanku untuk lebih tahu lagi terkait pariwisata dan budaya di kota Surabaya. Nah, karena tujuan itu teman-teman, akhirnya pada saat itu kalau nggak salah itu aku pada saat semester 4 ya. Pada saat semester 4 aku kuliah, aku memutuskan untuk ya wis lah tatak rek daftar aja lah. Arek Surabaya bonek yo rek yo. Ya wis akhirnya aku mek bondo bismillah tok iku rek. Aku bondo bismillah, ya wis aku akhirnya daftar nang pemilihan Cak Daning Surabaya 2018 pada saat itu. Nah, kemudian mungkin setelah aku daftar, kemudian aku ikutin prosesnya, proses yang cukup panjang juga, kalau nggak salah waktu itu sekitar 2 mingguan gitu, teman-teman. Akhirnya alhamdulillah ternyata bisa gitu masuk ke Paguyuban Cakning Surabaya. Nah, mungkin lesson learn yang aku dapat selama pengalamanku itu tadi, aku tuangin ke 3 poin ini, teman-teman. Jadi, yang pertama, aku itu harus freedom myself dulu. Aku nggak bisa terperangkap di pengertian cantik, pengertian perfectnya dari pikirannya orang-orang. Aku harus membebaskan pikiranku dulu dari kayak, oh cantik itu tingginya harus 170. Oh cantik itu harus yang kulitnya putih. Oh cantik itu harus yang rambutnya lurus kayak gitu. Enggak. Aku bener-bener membatasi negatif-negatif vibes itu masuk ke pikiranku. Karena apa? Karena ketika kita membiarkan pikiran-pikiran yang menurut aku ya, itu kurang baik dan kurang proporsional ya kalau diterapin ke masyarakat umum. Karena kan kita kan setiap individu punya karakteristik yang berbeda-beda kan. Itu malah akan menambah insecureku untuk ikut ke dalam kompetisi itu gitu. Jangankan ikut kompetisi, kita dress up aja setiap hari itu pasti kalian juga mikirin, gimana ya ini baju kalau misalnya dilihat sama orang lain, pasti kayak gitu nggak sih? Nah, gitu. Aku mencoba untuk freedom myself, freedom my mind. Aku ngerasa kayak, ini hidupku, this life is mine gitu. Kayak, aku berhak atas apa yang aku lakuin di dalam hidupku, asal itu tidak mengganggu kepentingan orang lain. Ya nggak sih teman-teman? Asal itu baik buat aku, bisa menumbuhkan dan menciptakan kepercayaan diriku, why not? Gitu. Jadi langkah yang pertama aku terapin itu aku adalah freedom my mind. Kayak, bodo amat lah orang mau ngomong apa, yang penting aku sudah sesuai, maksudnya kayak, ya dress up well, kemudian
bisa untuk berkomunikasi dengan baik pada saat mengikuti kompetisi itu. Terus ya udah, kenapa aku harus rapat-rapat mikirin, ya aku belum sebagus dia, ya aku belum secantik dia. No, 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 no. Ketika kita kayak gitu teman-teman, yang ada kita tuh akan semakin jalan di tempat. Kita nggak akan bergerak maju. Karena kenapa? Yang itu, karena kita minder sendiri. Kita takut sendiri sama apa yang dimilikin sama orang-orang lain di sekitar kita, saingan kita, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, choose, yaitu memilih. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman. Ketika aku join itu tuh, pikiranku tuh cuma satu. Aku tuh pengen belajar. Aku tuh pengen memperluas relasiku. Aku tuh pengen untuk lebih tahu di Surabaya tuh gimana sih karakteristik budaya dan pariwisatanya. Karena mungkin concernku dan kesukaanku salah satunya memang pariwisata ya teman-teman. Jadi aku tuh suka banget ngomongin tentang kuliner, tentang pariwisata, tentang budaya, tentang unique attractions di kota Surabaya itu aku seneng banget. Nah, kekuatan itulah, faktor itulah yang kemudian mendukungku untuk memilih untuk mengikuti kompetisi Paguyuban Cakning Surabaya itu tadi. Jadi kayak choose what makes you alive, happy, and beauty. Ketika kamu merasa kamu bisa, kamu pede, itu pasti aura kecantikanmu itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Kamu akan tidak akan memperdulikan omongan-omongan orang lain yang bisa menjatuhkan kamu gitu. Jadi itu dulu sih niat yang kemudian pengen dipilih bagi teman-teman sendiri untuk tetap be yourself gitu teman-teman. Karena aku yakin setiap dari teman-teman ini punya nilai yang nggak dimiliki sama orang lain, begitupun yang lain terhadap kita kayak gitu. Jadi choose what makes you alive, happy, and beauty kayak gitu. Nah setelah itu, setelah kita sudah memantapkan pilihan kita, yang ketiga yang harus nih wajib banget kita terapin dalam sehari-hari, yaitu adalah thankful, teman-teman. Thankful every day in every decisions that you decide. Jadi kita harus bersyukur, teman-teman, karunia yang udah Allah kasih gitu ya, yang udah Tuhan kasih ke kita. At least gini deh, kalau misalnya kadang aku dulu dan sekarang pun kadang aku juga minder sih ya. Tapi aku balik lagi ke diriku, kayak alhamdulillah loh, ini mataku dua masih lengkap, kemudian hidungku masih bisa mencium, kemudian aku juga masih bisa berbicara untuk menyenangkan hati orang gitu ya. Kakiku masih bisa berjalan, membawa badanku kemana-mana untuk bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Nah, itu sih teman-teman, pentingnya bersyukur. Ketika kita bersyukur, teman-teman, pasti kita tuh akan menerima apa adanya diri kita. Dengan kita menerima apa adanya diri kita, pasti aura kecantikan itu akan keluar dengan sendirinya, gitu. Karena semakin kita tidak bersyukur, semakin juga kita tidak bisa menerima diri kita, pengennya yang lebih, karena kita selalu melihat ke atas. Kita selalu melihat ke atas, kita tahu sendiri kan, bahwasanya memang manusia itu bisa dibilang individu yang kurang puas gitu ya setelah dia mendapatkan hadiah yang cukup banyak, pasti mereka ingin hadiah yang pengen lebih dan lebih lagi gitu. Jadi bersyukur itu adalah salah satu bentuk cantikmu, teman-teman. Jadi dengan kita bersyukur, insya Allah deh kepercayaan diri kita tuh pasti akan semakin menambah gitu. Nah itu sih yang dari pengalamanku teman-teman terkait show your beautiful itu kayak gitu. Nah jadi freedom, choose, and to be thankful. Thankful for every day, what you got, what you have. Itu kita tetap harus bersyukur di setiap waktu kayak gitu. Nah mungkin bisa di next Mbak Tiara. Nah, ini dia.
Ini aku bikinnya pada saat aku membuat materi ini loh teman-teman. Jadi aku tuh sampai akhirnya juga mikir gitu. Jadi sebenarnya beauty is what you feel within yourself even in the worst time. Jadi kecantikan itu adalah apa yang kamu rasakan di dalam dirimu, bahkan di waktu terburuk sekalipun. Kayak gitu. Setiap perempuan itu berhak merasa cantik pada setiap momen yang menjadikan mereka cantik. Cantik itu bukan sebatas fisik, perilaku, maupun pemikiran. Cantik itu adalah kamu yang memutuskan. Kayak gitu. Jadi cantik itu tidak terbatas pada usia, pada status, oh kamu udah menikah ya, udah gak cantik. No, no, no. Cantik itu adalah momen yang bahkan cuman diri teman-teman sendiri yang decide kalau misalnya, oh aku cantik. Itu kalian yang memutuskan. Nah, itu dari apa? Dari itu tadi. Teman-teman itu harus punya rasa pede, kemudian freedom. Teman-teman yakini apa yang bisa membuat teman-teman itu semangat, bangkit, percaya diri, dan kemudian menjadi cantik versi teman-teman sendiri. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran nih, terus kalau misalnya Karissa sendiri ngerasa cantik pada saat momen apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat di dalam foto itu ada saya bersama ibu saya. Di situ saya juga lihat sendiri kan teman-teman ya, aku nggak pakai make up loh di foto itu. Karena memang menurutku make up itu faktor kesekian sih untuk mendukung cantikku. Aku jujur ya teman-teman, aku lebih suka bare face daripada make up. Mungkin aku make up itu cuman kayak special occasions aja, kalau misalnya ada acara resmi gitu ya, ataupun acara yang membutuhkan saya harus bermake up gitu ya, karena nanti ada photo sessions dan lain sebagainya. Tapi menurutku pribadi, aku melihat kecantikan itu dari role model ibu saya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya cantik menurut aku tuh ngelihat mamaku itu adalah sosok cantik. Cantik kenapa? Karena ibu saya tuh benar-benar adalah perempuan yang pekerja keras, kemudian selalu membimbing anak-anaknya dengan tulus, terus pokoknya bisa memotivasi anak-anaknya untuk menjadi cantik versi anak-anaknya sendiri gitu. Jadi kenapa aku taruh foto saya dan ibu saya pada malam hari ini, karena I learn about beauty from her gitu. Pokoknya beauty for me is her gitu. My beauty is her, karena aku bercermin cantik itu dari tata cara beliau berperilaku, tata cara beliau berbicara, membimbing anak-anaknya untuk keluarganya. Itu kalau cantik versi aku. Jadi aku juga nggak bisa judge ya teman-teman ya. Kalau menurut aku pribadi, kan tadi aku udah bilang ya, cantik itu versinya masing-masing kan ya. Kalau misalnya versi aku sendiri, aku melihat cantik itu memang lebih ke inner. Inner, kemudian bagaimana kemudian kita tuh berperilaku terhadap sekitar. Terus kemudian bagaimana kita tuh bermanfaat bagi sekitar. Itu, aku ngelihat cantik dari situ, kalau dari sosok seorang perempuan seperti kita semua. Kayak gitu. Nah, oke, mungkin bisa di next, Mbak Tiara. Nah, oke, girls. So, are you ready to be beautiful in your versions? Setelah apa yang saya paparkan tadi, saya harap mungkin teman-teman juga bisa untuk menemukan hal apa sih yang kemudian bisa teman-teman show off-kan gitu ya. Maksudnya bisa teman-teman tampilkan untuk sekitar pada saat teman-teman itu ngerasa kayak, oh, aku ngerasa cantik pada saat aku seperti ini, A, B, C, D, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, jangan takut untuk nunjukin versi cantiknya kalian masing-masing, karena aku yakin umur 55, umur 60, they will always be beautiful kalau misalnya mereka memegang teguh itu tadi, nilai yang mereka pilih untuk mereka menjadi cantik gitu. Jadi teman-teman yang memutuskan
cantiknya teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah mengukur standar kecantikan itu dari pandangannya orang lain, karena cantik itu beda-beda gitu. Nah, bisa di next Mbak Tiara. Nah, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi bersama. Oh ya, aku mau ngingetin, jadi nanti setelah webinar ini berakhir, aku akan bagi-bagi GoPay untuk 2 orang pemenang, 50.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget. Caranya nanti bisa follow Instagram aku @karisaamani, terus kalian bisa bikin story deh. Nanti tag juga ya @karisaamani sama @rumahbidan. Jadi apa yang teman-teman dapat selama webinarku malam ini, terus atau mungkin teman-teman akhirnya punya quotes atau apa sih yang bisa teman-teman dapat dari webinarku pada malam hari ini tentang Feel Most You're Beautiful, kayak gitu. Jadi jangan lupa, nanti aku tunggu story-nya teman-teman sampai jam 9 kali ya. Nanti aku umumin, ntar aku langsung transfer deh GoPay-nya atau Shopee Pay-nya. Lumayan loh, 2-2 sekarang. Oke, gitu aja. Mungkin bisa langsung sesi tanya jawab ya. Tapi aku kembalikan dulu ke Mbak Tiara. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mbak Karisa atas materinya. Cantik adalah kamu yang memutuskan. Wah, itu tadi pas saya dengar itu kayak deep sekali ya maknanya ya Mbak ya. Soalnya karena kadang orang itu terlalu fokus sama orang lain, kecantikan orang lain, sampai lupa sama cantiknya diri sendiri. Yes, benar. Nah, oh ya tadi saya lupa ngingetin ke teman-teman bahwa hari ini nanti dari sekian peserta yang ikut nanti akan dipilih 5 peserta secara acak. Nantinya kalau beruntung akan dapat souvenir dari Rumah Bidan. Jadi mungkin bisa aktif. Jadi mungkin kalau ikutan tadi challenge-nya Mbak Karisa juga dapat double nih. Iya. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya Mbak ya. Ini ya, sudah silahkan. ada chat yang masuk. Oke, pertanyaan yang pertama nih dari saudari Nori Sunandar. Bagaimana ya Kak cara agar cantik tapi tidak berlebihan dan tidak terkesan alay? Mengingat netizen kan selalu menilai kita dengan sudut pandangnya sendiri. Terima kasih. Oke. Jadi ini aku langsung jawab dulu aja Mbak Tiara ya. Takut lupa. Ya, jadi gimana sih caranya cantik tapi nggak alay? Karena apa Mbak Tiara? Karena mengingat netizen yang selalu menilai dengan sudut pandangnya sendiri. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus karena lagi-lagi melibatkan penilaian orang lain ya, teman-teman ya. Nah, gini sih teman-teman, sebenarnya cantik itu dibilang alay dan nggak alay itu balik lagi. Kalau misalnya emang netizennya julid ngomong kita alay, terus kita mau apa? Padahal juga kita nggak berlebihan gitu loh. Nah, itu dia sih yang kemudian kita bisa saring apa yang harusnya kita dengar ataupun yang harusnya cuma lewat aja di kuping kita gitu. Karena gini teman-teman, nggak ada ya perempuan yang dia itu perfect banget gitu ya. Pasti setiap perempuan, setiap individu itu pasti punya standar kecantikannya masing-masing juga gitu. Ada juga nih misalnya nih ada case aku misalnya, aku baru belajar make up gitu ya. Terus cantik hasilnya, tapi sama netizen yang nggak suka ngelihat kita cantik, itu pasti kayak dibilang, ih alay banget sih pakai makeup segala, padahal biasanya juga nggak make up-an. Nah, itu dia sih teman-teman. Kemudian yang menjadi dilema gitu ya. Lah padahal kan makeupku biasa aja kok dibilang alay. Nah, itu juga, itu menurutku kalau misalnya mereka itu benar-benar orang yang support kita, support full dengan kondisi kita, nggak mungkin nggak sih mereka akan menilai judging kita dengan kalimat seperti itu gitu. Nah, jadi di sini yang aku mau negaskan itu adalah dan tidak terkesan alay. Alay atau enggaknya, aku yakin pasti teman-teman punya cara kok untuk show off
kecantikannya teman-teman sendiri gitu. Entah itu nanti dinilai alay ataupun tidak alay sama orang lain, itu biarkan universe yang menilai. Kita sebagai orang objek yang dinilai, yang penting kita sudah melakukan kita sudah melakukan perilaku atau kemudian aktivitas yang menurut kita sudah sesuai kok dengan norma-norma sekitar, tidak menyakiti mereka ataupun tidak mengganggu kenyamanan mereka gitu. Jadi cantik itu juga harus kita terapkan pada pikiran kita, yang mana jangan semua negative words itu bisa masuk ke dalam diri kita dan bahkan bisa menurunkan tingkat kepedean kita, yang mana nanti bisa membuat kita akhirnya down lagi kan. Ketika kita sudah berusaha maksimal untuk misalnya good looking, kemudian berkomunikasi dengan baik, tapi masih dibilang dengan negative words gitu, ya kita terima, kita kayak jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati maupun pikiran kita. Yang penting apa yang kita lakukan tidak pernah menyakiti sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih Mbak Karisa atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Vera Pasaribu. Pernah punya pengalaman ikutin versi cantik orang lain biar nggak dikomen negatif tiap ketemu. Tapi ternyata nggak cocok dan malah dibully lagi sama yang kasih saran sebelumnya. Dan akhirnya kecewa double karena kecewa double karena ngerasa gagal cantik versi diri sendiri dan orang sekitar. Gimana sih tips supaya tampil cantik sesuai versi diri sendiri, tapi tidak terlalu bertentangan dengan sekitar? Nah, oke. Terima kasih. Langsung aku jawab ya. Ini pertanyaan dari Mbak Vera ya. Terima kasih Mbak Vera atas pertanyaannya. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus karena apalagi di masa milenial kayak kita ini ya teman-teman ya, bahkan pada umur-umur yang jauh lebih muda dari kita, pasti mereka melihat cantik, pengen ngikutin tren cantik itu dari orang lain gitu ya. Mereka nyari-nyari cantik itu dari penilaian sekitar gitu ya. Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi gimana sih caranya tips cantik? Bagaimana sih caranya tips cantik biar sesuai sama versi diri kita sendiri, tapi nggak bertentangan juga sama sekitar. Nah, gini teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan sebagian tadi di presentasi aku, gimana caranya tampil cantik sesuai versi diri sendiri, itu cuman teman-teman yang bisa tahu versi cantiknya teman-teman sendiri. Nah, teman-teman yang harus bisa merasakan, teman-teman ngerasa I'm worth itu kapan? I'm worth itu ketika aku itu ngapain gitu. Apakah aku cantik atau aku itu berharga, aku tuh berarti pada saat aku misalnya di sekitar kita lagi ada hal, misalnya lagi krisis sosial ataupun ada case di mana yang membutuhkan bantuan kita, mungkin teman-teman ngerasa lebih berguna, pede, dan cantik pada saat teman-teman berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut misalnya, ya kan. Jadi lagi-lagi kalau misalnya aku ngasih tips, yaitu tadi aku bisa kasih tips gimana caranya tampil cantik itu ketika teman-teman merasa kalau misalnya teman-teman pada saat momen itu, pada saat kondisi itu teman-teman ngerasa I'm worth for that gitu. I'm worth for my neighbor, for my friends, for my family mungkin. Jadi teman-teman sendiri harus temukan versi cantiknya teman-teman itu tadi, yang kemudian yang tidak terlalu bertentangan dengan sekitar. Nah, tidak terlalu bertentangan dengan sekitar ini juga teman-teman juga yang harus mengamati, ya kan? Karena pasti lingkungan sekitarku dan misalnya lingkungan sekitarnya Mbak Tiara itu pasti berbeda, ya kan? Pasti beda mode atau beda fashion. Nah, itu kan. Jadi itu harus teman-teman yakinin dulu dari inner beauty-nya teman-teman. Kayak teman-teman ngerasa cocok dan
enjoy nggak ngelakuin itu. Ketika kita enjoy, pasti teman-teman ngerasa cantik. Pasti cantiknya teman-teman itu keluar dengan sendirinya. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karisa atas jawabannya. Nah, ini ada yang komen Mbak, kalau aku setiap saat PD-nya kebangetan kalau soal beauty. Nah, ini wah, saya suka kepedeannya karena Nah, mengakui bahwa dirinya cantik gitu ya Mbak. iya benar. Soalnya kan kadang ada kayak orang-orang yang itu merasa dirinya terlalu apa jelek gitu mungkin bagi orang lain kayak gitu. Jadi Insecure-nya gede ya gitu ya Mbak benar. Tiara ya. Jadi kita kayak harus apa ya menumbuhkan kepedean itu sendiri gitu. Iya benar. Kadang kalau orang lain tidak muji kita ya nggak apa-apa, kita kan bisa memuji diri kita sendiri gitu kan ya Mbak ya. Iya. Kalau sekarang tuh ini terkenalnya self reward ya Mbak ya. Ah iya, self reward. Nggak apa-apa kita beli bunga buat diri kita sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada ayang tidak apa-apa gitu ya Mbak. Iya, tidak masalah Mbak. Sekarang tuh dunia udah apa ya, modern banget gitu loh Mbak. Kita nggak harus berbelas kasihan sama orang lain ketika memang mungkin kita perlu suatu saat untuk menghargai diri kita sendiri, ya nggak sih Mbak? Ya, betul Kita sih. kerja keras untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya it just worth the wait gitu. Kalau misalnya kita mau beli bunga, kita misalnya nih besok Valentine nih, nggak ada yang ngasih aku coklat, ya it's okay, kamu beli aja coklat buat dirimu sendiri. Iya, Kayak, betul sih. itu no problem gitu. Pokoknya lakuin aja apa yang makes you happy. PD itu nomor 1. Yang penting PD-nya itu tidak mengganggu dan mengusik ketenangan orang lain ya, Kak. Bener. Karena Gitu. sebanyak apapun orang kayak memuji kita, kalau misalnya kita nggak sadar sama diri kecantikan diri kita sendiri, mungkin kayak sama aja gitu nggak sih, Mbak? Iya, sama aja kayak kita tidak mensyukuri lagi-lagi apa yang sudah kita punya. Kayak gitu. Wah. Oh, ini ada komen lagi. Apa tuh? Bener sekali, Mbak. Aku saat ini sedang ada bekas jerawat, tapi tetap cantik. Wah, Ya. keren, Mbak Juwita. Iya dong, harus. Ya, ya itu sih. Mungkin saya bisa titip pertanyaan satu, Mbak. Iya, boleh. Kan tadi kan yang tanya kan gimana sih kalau misal apa namanya menyikapi komentar negatif dari orang lain gitu ya. Mungkin jatuhnya ke diri sendirinya. Nah, kalau Mbak Karisa sendiri pernah nggak sih Mbak menemui orang yang itu kayak judging orang itu, dia jelek loh gitu. Oh dia misal kayak bekas jerawatnya gini-gini. Nah, Mbak Karisa pernah nggak menemui orang seperti itu? Nah, kalau misal pernah, kira-kira apa yang akan Mbak Karisa lakukan? Gitu. Iya, oke. Pertanyaan yang sangat sering terjadi loh Mbak Tiara. Aku tuh punya teman ya. Dia tuh sering banget. Ya emang mungkin karakternya dia itu emang ceplos-ceplos kali ya. Jadi kan kita juga nggak bisa ngelarang juga kan ya. Emang mungkin karakternya dia ceplos-ceplos. Jadi aku punya waktu itu duduk sama beberapa temen gitu ya. Terus emang ada temenku yang satu ini tuh dia tuh kulitnya sensitif banget gitu kan ya, karena emang banyak jerawatnya gitu dan kayak merah-merah gitu. Dan temenku tadi itu yang berjerawat tuh ya emang dia berusaha, dia dipakein apa tuh kayak untuk melindungi jerawatnya itu tadi, terus pakai krim-krim, terus dia juga sering konsultasi sama kita-kita, gimana sih caranya gitu. Karena kan tipe kulit setiap orang kan juga beda-beda ya. Nah, temenku ini tadi karena emang dia dasarnya ceplos-ceplos, ya udah langsung aja kayak, jerawatmu lo kok gede-gede ngono. Terus kayak langsung itu kayak to the point gitu, Mbak. Terus aku sebagai orang yang ya aku langsung kayak jangan judging gitu. Kan orang kan beda-beda tipe kulitnya. Ya aku langsung otomatis bilang kayak gitu, Mbak. Dan dia langsung kayak yang, iya maaf ya. So aku langsung bilang kayak gini, hati-hati loh ya, karma loh ya, kamu neriakin orang kayak gitu. Iya. Jadi kayak, sebenarnya apa ya, kita tuh kadang itu juga nggak bisa ya, untuk ngatur orang di sekitar kita tuh mau ngomong apa, kayak gimana. Nah, makanya itu tadi, seperti yang aku bilang di materiku tadi, kita tuh harus menguatkan diri kita sendiri. Kayak maksudnya sebelum kita terjun ke lingkungan sekitar, ke lingkungan sosial, ya ada baiknya kita tuh menemukan value dari dalam diri kita sendiri yang membuat kita tuh tetap kuat, tetap pede, meskipun dienyek, dietrek-etrek atau dilokno kayak gimana pun, itu tuh kita harus bisa gitu loh, membentengi diri kita sendiri. Dimana ya mungkin adalah saatnya kita down, dikatain orang, it's okay,
sedih itu nggak apa-apa, cuman yang menjadi titik balik dari kesedihan itu sendiri ya kita harus bangkit ya, kita harus kita harus strong kembali gitu loh. Nggak mungkin dong kita kayak cuman dibilang, iya Ancen kamu jerawatan, masa kita kayak langsung sakit hati, kayak ya kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan apa yang ada di diri kita gitu. Jadi nggak mungkin dong Allah menciptakan setiap individu itu full of kelebihan, tidak ada kekurangan. Itu sangat tidak mungkin. Dan sebaliknya, menciptakan individu dengan full kekurangan, tidak ada kelebihannya, itu juga nggak mungkin. Ya nggak sih, Mbak? Gitu. Jadi kita memang harus bisa juga mengatur emosi, mengatur perasaan ketika ada orang yang berbicara seperti itu. Gitu. Bener sih Mbak, itu bisa jadi reminder buat kita semua ya teman-teman. Iya. Kadang kayak kita udah pede, terus ada orang tiba-tiba ngomen, ih kamu kok gitu sih, kayak langsung down kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya mungkin bisa lebih menguatkan lagi gitu ya Mbak ya. Iya, bener banget. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Karissa karena materinya itu bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cantik itu bukan apa kata orang lain, tapi cantik itu adalah kita, keputusan kita sendiri kayak gitu ya, Mbak. Iya, benar. Dan ini Dan sudah itu Mbak Tiara jangan ya. lupa diingetin teman-teman untuk yang challenge-ku tadi. Oh, iya, teman-teman. Barangkali tadi ada yang apa namanya kendala jaringan atau apa. Ini saya mau ngingetin bahwa apa namanya Mbak Karissa ada challenge nih. Nanti teman-teman bisa nge-follow IG-nya Mbak Karissa dulu, bikin story tentang materi hari ini, terus di tag Mbak Karissa dan Rumah Bidan ya. Nanti bagi peserta yang beruntung, peserta challenge yang beruntung akan dapat GoPay nih atau ShopeePay ya Mbak ya, lumayan buat Harbolnas. Iya benar. Dan ini saya ada pengumuman nih untuk pemenang souvenir Rumah Bidan. Ini pemenangnya dipilih dari peserta yang aktif begitu. Selamat kepada Mbak Nori Sunandar, Mbak Vera Pasaribu, Mbak Juwita Agustin, Mbak Erwinda Nike, dan Mbak Devi Mahyangsari yang telah mendapatkan telah menang gitu istilahnya. Yeay, untuk apa namanya dapat souvenir dari Rumah Bidan gitu. Dan ini untuk ongkirnya nanti ditanggung pemenang ya teman-teman. Nah nanti mungkin bisa langsung WA ke CS admin Rumah Bidan ya. Nomornya mungkin bisa dicatat 0877 539 66123, atau kalau mungkin lebih ada info lebih lanjut bisa DM ke Instagramnya Rumah Bidan aja. Wah, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Juwita, Mbak Vera, dan Mbak Erwinda. Ya, semoga apa namanya materi kita pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya, bisa membuat kita sadar bahwa kita itu cantik, tidak peduli apa kata orang lain gitu. Benar. Ya, begitu saja untuk hari ini teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita langsung bisa foto bersama. Monggo bisa di on cam kan? Wah, jarang-jarang nih bisa foto nih sama Mbak Karissa Amanio dalam satu Zoom. Ayo teman-teman, barangkali yang habis dapat ini yang menang nih. Boleh dong on cam, teman-teman. Pada malu-malu Mbak kayaknya. Ya habis dapat materi kecantikan loh. Oh iya loh. Ayo loh, kita harus show off the best version of ourselves loh teman-teman nih. Nah, benar. Gak apa-apa loh kalian dasteran, kalian apa. Kan gak mengganggu kita semua di sini toh ya Mbak ya. Iya, betul. Oke. Oh, ini ada yang kendala kamera, Mbak. Iya, karena hujan Mbak Tiara, jadi mungkin ada beberapa daerah yang jaringannya susah. Iya sih. Ya, enggak apa-apa. Mungkin kita bisa mulai dari yang ada aja kali ya, Mbak. Iya. Oke, ini ada 4 orang, enggak apa-apa. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Tangannya love dong, love semuanya.
Oh, boleh. Love self ini teman-teman namanya. Oke. Sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Oke, banyak terima kasih atas banyak. partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Karissa. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya, aku tunggu sampai jam 9. Ya, ditunggu sampai jam 9, teman-teman. Nanti jangan lupa lumayan dapat Shopee Pay dari Mbak Karissa, jarang-jarang loh ya bisa langsung Harbolnas. Harbolnas. Cantik diri kita ya. Udah dapat materi, udah dapat souvenir, dapat ini lagi Shopee Pay, wah lumayan banget. Ya, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya semoga itu tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita ketemu lagi kapan-kapan di event-event Rumah Bidan selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.